Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tu'simuna biha minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara dari kitab hikmah yang ke-16. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa wallazi adhara kulla syai'. Bagaimana sesuatu bisa menutupi Allah, padahal Allah lah zat yang menjadikan dohir segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu itu ada. Al-Dohir wa al-Batin. Dohir pada hakikatnya itu juga batin sama. Ma batana fi alamil ghaibi wa alladzi dhahara fi alami syahadah. Sesuatu yang batin di alam ghaib itu sama saja dengan sesuatu yang dohir di alam syahadah, alam yang kelihatan akal dan panca indera ini. Fahiyatul jabaruti muntafikatun bi anwaril malakut. Maka kekuasaan yang diumpamakan pertamanan atau kerajaan yang diumpamakan pertamanan itu memancar dari nur-nur kekuasaan Tuhan itu sendiri. Dur jamali syahidan fi kulli insan. Lihatlah kebagusanku, keindahanku. Gimana melihatnya? Syahidan, dan menyaksikan fi kulli insan, yang kita saksikan di dalam setiap manusia. Setiap manusia punya kekhasan sendiri, keunikan sendiri, dan keaptikan sendiri-sendiri. Semuanya itu bagus. Tidak ada seseorang yang bisa membuat yang persis seperti buatan Allah tersebut. Dalam setiap ciptaan ini menunjukkan sifat jamal, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'u yajrina fidan fi asil al-son tajiduhu ma'an wahidan wa zuhru alwan. Ya jaba kaifa yu'rafu bil ma'arif man kaifa ya'rifu bil ma'arif man bihi urifat al-ma'arif. Air yang mengalir di bawah tanah, kemudian diserap oleh akar dan kemudian masuk ke dalam tubuh-tubuh batang pohonan, kemudian dialirkan sampai cabang-cabangnya, berlanjut sampai ranting-rantingnya, dan lalu engkau melihat dalam pohon itu banyak bunga yang bermacam-macam, padahal semuanya itu asalnya dari air yang satu yang sama saja. Kenapa? Yang asalnya di bawah terlihat seperti air mengalir di bawah pohon, lalu di ranting-ranting pohon tersebut menjadi bunga yang berwarna-warna. Itulah kiasan rahasia alam semesta ini.
ada macam-macam warna-warna, macam-macam bentuk, karakter, warna, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya berasal dari satu, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Lalu bagian yang ke-17, kaifa suwaru ayah jubau syai'un wa walladzi dhuhara bikulli syai'in. Bagaimana cara menggambarkan Allah itu terhijab oleh segala sesuatu, tertutupi oleh segala sesuatu, padahal wa walladzi dhuhara bikulli syai'in, dialah sesungguhnya zat yang jelas dengan segala sesuatu. Dengan adanya segala sesuatu itu menunjukkan kejelasan Allah. Karena segala sesuatu itu punya karakter sendiri, mempunyai warna macam-macam, mempunyai bentuk macam-macam. Itu menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah tajalla, jelas dengan adanya segala sesuatu. Fala wujuda li syai'in ma'a wujudihi, dan sebetulnya wujudnya segala sesuatu itu tidak ada. Yang ada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa yajibu syai'un wal gharadu alla syai'a. Gimana Allah kok terhijab, dan sesungguhnya terjadinya sesuatu itu pada dasarnya dari satu sumber saja. Kata mutiara yang ke-18, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladzi dhuhara fi kulli syai'. Bagaimana sesuatu ini bisa menghijab, menutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah itu jelas dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu menunjukkan bahwasanya di baliknya Allah lah yang menciptakannya. Bikudratihi wa hikmati, dengan kudrohnya dan hikmahnya. Al-qudrah batinatun wal hikmatu dhahiratun. Kudroh, kekuasaan Allah itu dibalik itu, batin itu. Dibalik segala sesuatu ini ada rohnya. Nah, itulah kekuasaan Allah ada di balik roh itu, yang menciptakan roh itu Allah. Segala sesuatu ini berlapis-lapis, dan sebetulnya yang hidup itu ada rohnya, dan yang fisik ini hanya bayangan belaka. Wal hikmatu dhahiratun, dan segala hikmah yang terjadi ini merupakan dohirnya. Istilah lain dalam pemahaman fisika sekarang, dunia ini terjadi dari berbagai macam gelombang. Gelombang yang tidak kita bisa lihat dan kita indera. Kemudian dari berbagai macam gelombang itu kemudian tergambarkan macam-macam fisik ini. Fal wujudu kulluhu baina qudratin wa hikmatin. Yang wujud ini sebetulnya semuanya di antara kudrat, kekuasaan Allah, dan hikmah. Ada hikmah di balik itu, ada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam fisik ini. Di balik fisik ini tersambung, istilah lain multiverse. Jadi terkandung antara yang fisika dengan metafisika. Baina jam'in wa farqin, antara suatu kumpulan dan antara individual itu
saling terkait. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi ay bi qudratihi wa hikmati. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihatnya Allah ada di dalamnya. Maksudnya bi qudratihi wa hikmati, dan di dalam segala sesuatu ada kuasanya Allah, ada hikmahnya Allah. Falaula luhur anwaril akhisi maqabadul makna. Jadi jika nur-nur dari segala sesuatu ini tidak ada, pasti kita tidak akan melihat zat, tidak melihat fisik ini. Dan dengan jika kita tidak bisa melihat fisik ini, maka sesungguhnya kita juga tidak bisa melihat apa yang dibalik fisik ini. Kita tidak akan bisa melihat roh kalau tidak bisa melihat fisik ini. Jadi fisik ini adalah perwujudan daripada roh itu sendiri. Walau lal kasfu ma'araf tut latif. Jika tidak ada sesuatu yang dapat diakal dan panca indera ini, niscaya kita tidak bisa melihat sesuatu yang lembut-lembut di balik itu semuanya. Lanjutnya kata mutiara yang ke-19. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa dhahiru likulli syai'. Bagaimana segala sesuatu bisa menghijab, menghalangi kejelasan Allah, padahal ad-dhahiru likulli syai', Allah itu yang jelas bagi setiap sesuatu. Maksudnya al-mutajallal likulli syai', Allah yang menampakkan dirinya di segala sesuatu, bi asrori dzatihi wa anwari sifatihi, dengan rahasia-rahasia zatnya dan rahasia dengan nur-nur sifat-sifatnya. Tatkala Allah jelas bagi setiap sesuatu, dan kita mengetahui Allah dengan melihat batinnya segala sesuatu, maka kita akan melihatnya segala sesuatu ini sebetulnya bertasbih kepadanya. Segala sesuatu ini berjalan sesuai aturan-aturannya. Itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gunung. Gunung kenapa enggak sama meledos semuanya? Nah, itu mereka semuanya mengikuti aturannya. Bintang di langit kenapa enggak berguguran di bumi? Itu adalah mengikuti aturannya. Sepeda motor, mobil, banyak saring weng, kenapa nggak bertabrakan semuanya? Sebetulnya itu juga mengikuti aturan-aturannya, mengikuti aturan-aturannya. Itulah sebetulnya segala sesuatu ini bertasbih kepadanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, Al-Quran. Dan sungguhnya segala sesuatu ini ada, hanya bertasbih kepadanya. Dengan kita ngakui atau tidak kita akui, sebetulnya kita ini bertasbih kepada Allah. Coba kita lihat napas kita tidur atau kita melek, kita
dalam keadaan apapun, bertasbih terus, mengalir terus, bernapas terus, nggak berhenti-hentinya. Apakah kita sadar kita yang menjadikan napas ini berjalan terus atau menghentikan? Tidak. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya napas kita ini bertasbih kepada Allah alias mengikuti aturannya karena sudah diatur darinya. Aliran darah dalam diri kita mengalir mulai ujung rambut sampai ujung kuku, mengalir terus-menerus ketika belum sampai titik mangsanya. Inilah tanda-tanda darah ini bertasbih kepada darah kita bertasbih kepada Allah, mengikuti aturannya. Begitu juga pendengaran kita. Kenapa ada kita sama orang lain sama punya pendengaran, orang lain nggak terdengar telinganya? Nah, itu karena tersambungkan pendengaran, bukan telinga ini yang mendengar, tapi ada pendengaran di balik itu. Begitu juga mata melihat. Orang lain punya mata, kita punya mata. Ada orang lain ya tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Itu karena semuanya bertasbih kepadanya sesuai aturannya. Apakah kita dalam diri kita ini mengatur diri kita, bisa mengatur diri kita? Tidak. Semuanya sudah berjalan sesuai aturannya. Berarti tubuh kita ini bertasbih kepadanya. Karena itu kita tinggal mengendalikan pikiran kita, nafsu kita, fisik kita, kita arahkan supaya mengikuti jalannya. Tapi kita cuma istilahnya menjolok saja. Dan sebetulnya selanjutnya hanya dia yang mengaturnya. Selanjutnya kata mutiara yang ke-19. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana segala sesuatu bisa menghalang wujudnya Allah, padahal dialah yang sudah ada, sudah dhahir, sudah mawujud sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum adanya dunia ini, Allah sudah ada. Fakulu ma dhahara faminhu wa ilaihi, dan segala sesuatu yang dohir itu darinya dan semuanya akan kembali kepadanya. Fakana fi izalati dohiri, fakana fi azali dohiran bin nafsi, dan Allah itu ada secara dohir dengan sendirinya tanpa perantara apapun, semata jalali nafsi, kemudian menjadi jelas dengan dirinya sendiri juga. Fahuwa al makna bidati ala ayat harahu biwiri ayah yahtaju ila man ya'rifuhu wairuhu fal kaun kulluhu majmu'un wal ibru indana mamnu'un. Dan dia sudah cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh sesuatu yang lain dan tidak membutuhkan yang lain, tidak butuh untuk mengenali segala yang lain. Dan semuanya yang ada ini, segala alam dan panca indera ini sebetulnya adalah satu kesatuan universe, walaupun terjadi dengan berbagai macam bentuk, warna, aturan dan sebagainya. Lah itu pusatnya di mana? Yaitu di dia. Dan yang lainnya sebetulnya tidak ada apa-apa dan tidak siapa-siapa, kecuali hanya bersandar kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.